Dari konsultasi mereka adalah jangan jadi ketua BEM. Karena lulusnya akan lama. Dan benar gitu dan betul. Ya, dan itu sekalian dia berorganisasi. Oke. Dan sekalian data dari situ. Data-datanya Berarti dari situ. harusnya membantu. Kalau memperlambat emang dia males aja. Ya kayak aku. Nah ini nitip juga lah ke maba-maba, pilih satu aja. Jadi kalian fokus pun harus biar fokus kuliahnya juga gitu. Selamat sore Bang Ido. Sore. Apa kabar? Baik. Oke, boleh dikasih doang supaya kita nyaman ngobrolnya, tidak terikat. Ya, Unpad. Oke. Bisa mau disimpan sini atau bantu simpenin? Bantu simpenin. Sorry, tangan kiri. Oke. Apa kabar Bang Ido? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Bang Rido Anwari Arifin, Wakil Ketua BEM Universitas Padjadjaran 2024-2025. Ya. Kabarnya sekarang semester berapa, Bang? Semester 10. Nyaman organisasi atau gimana nih? Nyaman. Tapi aduh, kelamaan. Banyak tugas negara lah ya. Betul. Kalau kita lihat profilnya, Bang Ido kan SMA ketua OSIS. BEM juga BEM fakultas dulu kan, ketua BEM fakultas, baru akhirnya BEM Kema. Artinya kan memang suka leadership. Ya, boleh ceritain dulu nggak? Ya gimana? Ya apa yang buat Bang Ido suka gitu untuk leading? Sebenarnya ini agak beda lah dengan cerita-cerita kebanyakan orang mungkin ya. Pas SMA, sebenarnya SMP aku anak paskibra. Dari SMP juga udah berorganisasi di OSIS. Tapi pas SMA tuh aku udah agak bukan agak malas sih jatuhnya, agak demot lah untuk berorganisasi. Sampai di mana kelas 2 SMA, ketika waktu itu ada pemilihan OSIS, ada satu kakak kelasku yang bilang kayak, si Rido kalau daftar ketua OSIS gak bakalan menang. Nah disitulah demotivasi tuh hilang. Jadi ada motivasi lagi. Ada hal yang ingin aku jawab di situ. Maksudnya aku ingin buktikan kalau aku bisa. Gitu. Tapi sebenarnya kelas 1 SMA itu udah staf OSIS atau? Iya, staf OSIS. Iya. Nah, kelas 11 tuh kelas 2 SMA, aku nggak ada rencana sebetulnya untuk jadi ketua OSIS. Tapi karena dibilang gitu, ada yang bilang gitu kayak, wah oke lah kalau kayak gini gitu. Di situ mulai serius kembali untuk organisasi. Itu berapa bulan sebelum pemilihan? Itu 2 bulan. Berarti kan kalau Bang Ido bisa menang OSIS SMA, OSIS BEM fakultas, BEM Kema, BEM fakultas dan BEM Kema, artinya ada sebuah template yang buat orang tuh seneng sama Bang Ido, entah dari kepemimpinan, entah dari karakter. Nah, jadi waktu Bang Ido ditantangin tuh kelas 2 SMA, itu Bang Ido keluarin apa sih? Ya kayak ngasah apa gitu. Supaya orang trust, percaya. Kebetulan pas SMA saudara aku tuh mantan wakil ketua OSIS di SMA itu. SMA yang sama? Ya, SMA yang sama. Dia udah kuliah di Unpad juga. Kuliah di Unpad, terus selama dia kuliah tuh aku SMA kan. Dia nge-BEM tuh di BEM Kema Unpad. Nah aku banyak tanya apa yang bikin dia termotivasi buat berorganisasi. Terus dia udah bikin apa aja di BEM dan dulunya di OSIS. Nah dia cuma nitip satu hal. Kalau memang lu jadi sesuatu, artinya mencalonkan jadi ketua atau apapun itu, berikan keberdampakan yang nyata. Artinya visi misi lu itu gak sekedar kata-kata. Karena kebanyakan kan kayak ya visi misi saya bla bla, tapi nyatanya ya nggak ada pembuktian gitu. Di situ sih. Dan kalau rumusnya nggak ada rumus pasti. Cuman bagi saya sih jujur aja. Maksudnya adalah kalau lu emang orangnya kayak gitu, tunjukin. Jadi jangan manis di awal lah. Betul, tunjukin aja padanya. Gitu. Jadi waktu itu Bang Ido itu apa sih yang Bang Ido pengen ubah atau Bang Ido notice dari sistem yang buat orang percaya bahwa itu yang terbaik daripada kandidat lain? Nah, sebetulnya aku tuh ngerasa mungkin kawan-kawan Unpad ya khususnya ngerasa yang menjadi ketua BEM fakultas ataupun bahkan ketua himpunan itu sedikit. Di zaman aku tuh, bahkan aku sendiri. Emang aku orang calon tunggal. Gak mau atau? Aku gak paham sih orangnya gak mau atau gimana. Tapi kala saat itu adalah kita dipertanyakan tentang relevansi Ormawa. Relevansi Ormawa. Apakah organisasi mahasiswa ini masih relevan atau enggak bagi mahasiswa? Ini waktu di Unpad ya? Iya, karena ada MBKM, ada kampus mereka dan segala macamnya.
Oh, gitu. ya I see. Betul, mahasiswa kan jadi males ngebem gitu, better magang. Iya, itu ada perdebatan juga kan? Betul. Ada juga organisasi eksternal atau internal. Better mana? Ya benar-benar. Kalau di BEM kan orang mikirnya bahwa gratisan. Ya kan, bahkan ditekan-tekan juga di mana orang masih mau nyantai. Betul. Ya kan, oke. Tapi kita bahas ini dulu nih. Fundamental yang buat Bang Ido bahwa leading itu adalah sebuah karakter yang memang harus Bang Rido jaga. Itu kan pasti ada kaitannya sama masa depan. Sebelum itu juga kan kita lihat nih track record Bang Rido itu stand up comedian. Iya kan? Iya, lucu. Ya. Stand up comedian. Berharap lucu ya di sini. Bahkan ada juga tweetnya, ada dia yang bilang juga di quote di mana kepilih OSIS karena lucu. Kan? Karena stand up comedian. Berarti kan stand up comedy dulu kan? Baru leadership. Betul. Benar. Oke. Dan itu ya bisa aja kan karena orang dakwah pun bisa jadi berbagai cara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah stand up comedy itu kan biasanya tidak satu jalan dengan pendidikan ya. Karena kan mereka sense of humornya itu beda. Gimana caranya Bang Ido berpikir bahwa orang yang komedi itu adalah orang yang memang harus berpendidikan atau pendidikan itu penting untuk komedi gitu. Oke. Kalau kita ngomongin orang sering bercanda atau komedian di Indonesia deh gitu. Apakah harus berpendidikan atau enggak? Sebetulnya kalau kawan-kawan saksikan Dono Kasino Indro, mereka tuh ya Allah S2, S3 loh. Bahkan sampai syuting ya? Iya, bahkan mereka tuh adalah orang-orang yang pintar gitu. Dan kita saksikan di hari ini Raditya Dika, Panji Pragiwaksono. Mereka pintar banget dalam artian ya aku juga di lingkungan stand up comedy di komunitas. Kalau kawan-kawan lihat anak-anak komika tuh sering ngelucu dan segala macam, gak serius. Justru enggak. Ketika kita lagi sharing, lagi bahas materi, mereka paling serius. Ya karena kalau nggak serius gimana cara buat? Betul. Betul. Jadi kayak gitu sih. Kita sambungin nih. Komika. Sekarang kan fakultas pertanian. Jurusan apa nih Bang? Agroteknologi. Kenapa pilih itu? Nah, ini ada cerita juga. Waktu SMA, aku tuh pengen pengen kedokteran apa gimana gitu. Basic anak MIPA lah, anak-anak IPA gitu. Tapi aku ingat satu hal dari saudara aku yang udah kuliah juga. Ketika kamu mau milih masa depan kamu, artinya kamu harus nyiapin banyak pancingan. Banyak alat pancing. Alat pancing ini harus kamu gunain secara betul. Artinya ketika aku SMA, aku alhamdulillah jadi ketua OSIS. Terus aku lolos untuk SNMPTN. SNMPTN. Berarti undangan ya? Iya, aku milih Unpad sama UPI waktu itu. Pilih satunya Unpad? Ya, pilihan 2 Unpad justru. Pilihan 2 UPI Unpad. pilihan 1. Terus ada yang namanya jalur ketua OSIS waktu itu. Iya, pernah dengar. Nah, aku keterima dulu tuh di IPB. Jadi SNMPTN dan jalur ketua OSIS itu dua kampus yang berbeda. Nah, jalur ketua OSISnya ke IPB, terus Hamin seminggu pengumuman tuh jalur ketua OSIS dulu diumumin. Wah, keterima kata kan. Tapi pas aku tanya ke BK kayak ini aku keterima di jalur ketua OSIS. Tunggu dulu aja yang SNMPTN katanya. Karena sekolah takut. Iya. Pas nunggu seminggu lihat, wah keterima juga gitu kan. Nah aku konsul ke BK katanya terima aja yang SN. Gitu. Karena itu ngaruh ke sekolah. Iya benar. Di IPB itu jurusannya apa Bang? Teknik kelautan. Lebih suka mana sebenarnya? Pertanyaan untuk kelautan. Kalau aku lihat kayaknya seru snorkeling ya. Harusnya IPB. Cuma demi sekolah tercinta, Unpad saja. Unpad saja. Tapi so far Unpad gimana? So far Unpad the best lah. Unpad menurut Abang kan orang Bandung, jadi tahu kalau Unpad bukan di Bandung ya. Tahu banget. S1-nya udah pindah ke Jatinangor kan? Iya, tahu. Nah, sekarang kita masuk organisasi. Sejak kapan Bang Ido memilih bahwa kayaknya organisasi itu salah satu hal yang harus didalami saat kuliah atau hal yang penting semasa kuliah? Aku tuh karena aku sering konsul sama saudara-saudara yang udah jadi alumni dan segala macam. Ada satu hal yang mungkin aku langgar dari konsultasi mereka adalah jangan jadi ketua BEM. Karena lulusnya akan lama. Dan benar gitu dan betul. Target awal 4 tahun. Iya, bahkan 3,5 tahun. Bahkan 3,5 tahun. Tapi ketika aku nge-BEM, terus aku juga ikutan UKM Unif dan segala macam, aku ngerasa kayak ketika relevansi Ormo ini dipertanyakan,
aku juga jadi nanya ke diri sendiri, apakah mahasiswa juga dipertanyakan? Artinya ketika ada kampus merdeka, MBKM, apakah gelar mahasiswa tuh hanya untuk kita menjadi budak korporat? Benar, kayak beli ijazah untuk mempermudah pekerjaan. Oke. Aku mikir kan ada Tridharma perguruan tinggi, kan ada fungsi mahasiswa. Justru itu tuh bisa dilaksanakan di organisasi-organisasi mahasiswa. Bagi aku Ormawa tuh adalah laboratorium yang bebas untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, ketika kamu punya gagasan, punya program yang ingin berimpact kepada sesama mahasiswa dan masyarakat, itulah tempatnya. Oke, itu muncul tuh semester berapa? Muncul tuh semester 4. Saat kapan? Ada yang ngajakin temen atau gimana? Jadi aku tuh dulu kepala departemen KPSDM di BEM Faperta, kaderisasi gitu. Oh, dari semester 4. Iya. Oke, cepat juga itu berarti ya. Berarti dari awal udah. Semester 4 apa ini ya? 2022. 4 lah berarti. 4 berarti 4 ke 5 kan? Iya. Nah, karena aku anak KPSD masih artinya kaderisasi dan mempelajari soal mahasiswa ini harus kayak gimana. Oh, ternyata apa ya? Sejarahnya mahasiswa tuh kayak gini, pergerakan tuh kayak gini. Jadi psikologi mahasiswa tuh kebaca ya? Iya. Gimana dari tahun ke tahun ya? Jadi ketika waktu itu dipertanyakan organisasi mahasiswa ini masih relevan atau enggak, ya aku ingin prove it aja. Dalam artian Ormawa tuh masih tetap relevan, sangat relevan. Dan akhirnya mungkin aku lihat kebuktian mungkin ya. Sekarang aja program Kampus Merdeka atau MBKM itu nggak dilanjutin dilanjutin gitu sekarang tuh. Karena beres Nadiem Makarim kan. Ya. Banyak mahasiswa juga berharap sebetulnya program Kampus Merdeka atau magang Kampus Merdeka tuh dilanjutin, ISMA itu dilanjutin karena aku juga ngelihat teman-teman aku yang pada akhirnya ikut Kampus Merdeka dan ikutan magang Merdeka, mereka juga beres lulus tuh cepet dapat kerja memang. Gitu. Yang ISMA juga banyak dapat pengalaman. Gitu. Nah, ini menarik nih. Kan tadi Bang Ido bilang ini ya, banyak mahasiswa yang membuat sebuah konsep bahwa pengalaman organisasi, pengalaman sepak atau track record selama kuliah itu adalah sebuah tiket emas untuk masuk pekerjaan. Tapi kalau kita lihat nih, terkhusus 4 ya, kita kan tahu label Unpad tuh ada label yang anak-anaknya mungkin lebih di atas rata-rata, ya mungkin gaya hidupnya juga mungkin lebih dari rata-rata. Apakah menurut Bang Ido ya, kamu pernah lihat nggak ada organisasi yang segmentif gitu loh? Ini untuk orang A, ini untuk biasa aja. Akhirnya yang dapat program-program yang bonafit ya orang-orang yang kaya kan akhirnya mereka-mereka aja. Ada sih, mungkin ada ya di beberapa fakultas mungkin. Kalau setuju. Ya, setuju. Lebih tepatnya apa kira-kira ini? Aduh, nggak mau nyebut lah ya kan. Tapi yang aku lihat mungkin di universitas atau di fakultas aku sendiri, aku nggak ngerasain hal itu. Oke, mungkin ada hal yang selayaknya demikian, tapi perlu diingat juga kalau organisasi itu tempat buat siapa aja. Betul. Artinya universal, inklusif. Ya. Nggak bisa kita cuman masukin orang-orang deket kita doang atau orang-orang dari kalangan tertentu, kecuali organisasinya adalah perkumpulan orang Minang misal. Kan ada kan? Iya, betul. Konsulat-konsulat ya. Gitu. Kalau Bang Ido awalnya apa organisasinya? BEM. Aku BEM. Kenapa pilih BEM? Kan banyak ya kayak apa sih Hima aku ikut juga tapi pasif dulu. Alasannya kenapa lebih suka BEM? Dulu tuh aku pas aku 2020 tuh Covid sebenarnya. Jadi aku ikutan banyak tuh. UKM Unif ikut, Hima ikut, BEM ikut. Tapi aku rasa ketika aku banyak ikut semua itu, selayaknya manusia normal ya, pasti kan manusia normal mah memilih yang paling nyaman bagi dia. The best lah ya. Ya, dan aku ngelihat BEM tuh aku nyaman di situ, dan ketika SMA atau SMP, SD bahkan aku ngelihat di berita-berita BEM mahasiswa, wah keren nih BEM ya gitu. Ya itu mungkin alam bawah sadar aku ngedorong ke arah situ gitu. Oke. Kalau kita bahas BEM kan berarti ada pertanggungjawaban kan? Pertanggungjawaban BEM kan bisa ke anggotanya dan ke kampus. Kalau kita lihat kan ini berhubung aku bukan organisasi, anggaplah aku tidak ngerti apa-apa, ya kan.
kenapa kebanyakan BEM ya, bukan kebanyakan sih, bukan kebanyakan BEM, kebanyakan aksi yang dari kampus kita nih ya, Unpad itu beberapa kali tidak sepadan dengan kampus. Tidak sepadan. Jadi kayak kalau kampus buat A, BEM-nya nggak mau A. Oh iya, itu kan mungkin untuk anak-anak yang teman-teman yang mungkin baru mau masuk kuliah, mereka berpikir bahwa BEM itu di bawah kampus, artinya BEM akan nurut dengan kampus. Padahal kan BEM itu menyuarakan keadilan ya. Kenapa kira-kira? Nah, karena itu kita sebagai mahasiswa ada yang namanya fungsi mahasiswa, iron stock, terus agent of change, dan social control dan segala macamnya. BEM itu beda dengan pengurus OSIS dulu. Kalau pengurus OSIS mungkin masih bisa mandut ke sekolah. Under control ya. Iya. Kalau BEM itu kita membuat tatanan baru dari mahasiswa. Artinya kita memisahkan variabel mahasiswa dengan kepengurusan rektorat. Kalau di Unpad ada yang namanya Kema Unpad, keluarga mahasiswa Unpad. Artinya kita melabeli mahasiswa sebagai warga negara lah istilahnya. Untuk persatuan yang persatuan mahasiswa gitu. Nah, untuk student governance-nya kita ambil di trias politika, yaitu ada BEM sebagai eksekutif, terus ada BPM legislatif, terus MM Mahkamah Mahasiswa Yudikatif. Nah, kenapa BEM misal harus selalu berseberangan dengan rektorat? Enggak juga sebetulnya. Kita juga sebenarnya di BEM ketika rektorat ada suatu hal yang dilaksanakan dan menjadi idealis kita juga, kita dukung. Kemarin contohnya rektorat Unpad ya kita nggak dukung. Kenapa? Karena menyambut positif soal IUP tambang. Warek ya. Iya. Nah, itu kita bukannya berseberangan tapi kita ingatkan sebagai bentuk rasa cinta kita ke kampus kita gitu. Itu. Nah, ini kita bahas sedikit lebih detail lagi tentang internal BEM. Tadi benar kan bahwa BEM itu adalah gimana caranya mereka mempersembahkan keadilan gitu untuk mahasiswa. Jadi menyuarakan lah. Tapi kan di internal itu kan banyak orang banget ya. Betul. Ratusan orang kan, yang bahkan di BEM Kema aja deh, ratusan orang staff-staffnya. Gimana caranya menyatukan ratusan pikiran untuk satu keputusan yang tepat? Kalau soal keputusan itu ada di tingkatan top manajemen. Artinya ada berapa manajemen kalau di BEM Bang? Ada 7 orang sekarang berarti top manajemennya. Oh, berarti ada 7 level. Enggak. Jadi di top manajemennya ada 7 orang pimpinan kabinet. 3 berarti ya orangnya. Pimpinan kabinet, ring 2 kepala dan wakil kepala departemen, ring 3 yaitu staff. Itu. Dan kalau ngordinir sih sebenarnya kan kita di awal tahun biasanya setiap organisasi itu ada tahap forming. Apa namanya? Forming itu apa? Forming itu kita memformulasikan tim kita. Artinya kita sesimpel kita bangun kepercayaan. Itu kabinet ya? Itu bentuk kabinet. Itu namanya forming. Enggak, kalau ini bahasa apa ya? Bahasa organisasi aja forming. Tapi itu setiap tahapan aja. Setiap tahun atau setiap bentuk kabinet? Enggak sih, enggak gini. Forming itu kayak tahapan di mana kamu harus istilahnya ngebangun interpersonal di dalam organisasi. Artinya ketika di awal tahun yang aku lakuin kan misal open recruitment orang-orangnya. Ketuanya dulu. Ketuanya udah pilih kan, terus staffnya dan segala macam. Ketika semuanya udah kekumpul, kita pastikan visi misi kita, nilai organisasi kita sampai ke mereka. Setidaknya 1 bulan awal lah. Mereka tuh harus paham ini tuh mau dibawa ke arah mana, program mereka tuh harus dibuat dengan formulasi apa. Jadi setiap divisi tuh harus punya program yang jelas juga. Iya, dan nilai sebenarnya, value yang sama. Ketika value-nya udah sama, selama 1 tahun mereka gak bakal kebingungan sih. Kenapa? Kalau mereka bingung balik lagi ke value awal. Kita value-nya ini. Tapi kan nggak sedikit juga orang yang kayak Bang Bil tadi loh. Kan kita berusaha jadi orang yang udah apa adanya aja, jangan fake gitu kan. Dalam forming itu kan pasti ada interviewnya. Betul. Kan ada aja yang kayak gue ngomong deh, supaya diterima. Soalnya gue pernah kayak gitu dulu. Kalau gue di situ gue nggak mau. Soalnya akhirnya gue nggak ikut organisasi kan. Gimana caranya sih ngatasin orang-orang kayak gue dulu itu? Wah, ini kan cerita ya. Itu manis banget kan. Kita berharap bahkan, ini orang bagus. Tapi pas dia udah di organisasi, dia programnya bagus, dia buat sendiri, dia nggak mau jalanin.
Kalau aku untungnya ya. Ini untuk kepala dan wakil kepala departemen aku orang-orang yang istilahnya tercanggih lah di bidangnya. Kenapa demikian? Ya aku rasakan selama setahun ini. Dan ketika di awal tahun kita ketika wawancara juga gak cuma wawancara aja, tapi kita background checking. Orang ini sebelumnya di mana? Terus ada orang yang kita kenal gak yang kenal orang ini? Artinya kita tanyain ke orang lain, orang ini kayak gimana? Itu ya? Betul. Itu. Karena kalau kita nanya ke orang ini doang, ya bisa bohong kan? Artinya track record itu juga penting ya? Betul. Oke. Gimana dengan politik kampus? Aduh, gimana banyak kan politik kampus tuh? Gua gak tahu ya kalau kita nggak usah bahas kampus, kita general aja lah ya. Ada kan orang yang pengen satu posisi jabatan tertentu. Yang jujur gua nggak ngerti ya. Mahasiswa tuh pengen jabatan tuh untuk apa? Padahal itu ya ujungnya tamat juga kan. Nah, menurut abang itu orang ngapain sih? Kalau di kampus lain mungkin akan paham ya, ini penonton kampus lain. Kalau di Unpad sih aku rasa sistemnya masih merit. Artinya orang yang menduduki jabatan akan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Betul. Kalau kita ngomongin politik kampus, ya bisa disebutkan politik kampus tuh miniatur negara ya. Iya. Itu juga terjadi di kampus-kampus, mungkin di Unpad, maybe atau di kampus-kampus lain. Berarti itu lebih ke emosi atau kayak ke egoisan orang itu sendiri, kerakusan sendiri ya. Betul. Kadang misal katakanlah orang yang golongan A lagi ngejabat di 2024 gitu. Nah, 2025 di pemilihan selanjutnya karena yang sebelumnya golongan A harus golongan A lagi gitu. Nah, sebenarnya kan itu gak sehat ya, gak sehat gitu. Ya kayak negara aja, maksudnya ketika rezim itu sebelumnya A, yang tahun depan periode selanjutnya apa yang lucu nih? Terjadi kan ini sekarang. Tapi kita tuh lihat dari internet, serius ya. Di situ dituliskan kayak ada slide-nya sih. Tapi oke lah ya. Bang Edo kan tetap dipakai kan label stand up-nya. Nah, kan ada juga video YouTube kan yang lagi stand up waktu Covid, orang duduk yang depan Alpha X sekarang kan. Ya, ngomongin tentang apa namanya gaya-gaya anak ya kan, gayanya kalau gini gaya apa? Gaya beng-beng sama cuman. Gue ingat lah. Nah, tapi kenapa ada sebuah media lah ya yang bilang bahwa bahkan gini, gue nanya dulu deh. Ketua dan wakil ketua BEM itu kan waktu nyalon bersamaan kan, nggak terpisah, yang jual satu beda doang gitu kan. Kenapa ada orang-orang juga yang bilang wakil ketua akan ambil ketua atau mungkin wakil ketua dimanfaatkan saja atau gimana? Ini terlepas dari Unpad ya, semua. Sebetulnya kita ngelihat ketua dan wakil itu adalah duit tunggal. Dua hal yang ketua dan wakil ketua himpunan ya satu orang yang sama, karena mereka mencalonkan di periodisasi yang sama. Ketika ada suatu hal yang menjadi misal ketuanya harus turun ataupun wakilnya harus turun, mungkin ada permasalahan di kemudian hari, atau justru mungkin ada permainan dari salah satu. Itu maksudnya. Iya. Tapi menurutku kalau masih di tataran mahasiswa, kalau di Unpad aku gak percaya kalau ada emang politik seperti itu. Karena apa ya? Terlalu jahat sih kalau kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Istilahnya emang lu nyari apa? Itu kan mahasiswa gitu kan. Lu nyari apa sih? Bisa bikin kebijakan apapun. Ntar kan lulus juga. Betul juga gitu. Coba deh. Lu pernah nggak ya ketemu Bang tuh? Lu pernah nggak Bang lihat orang ya yang dia fanatik banget gitu, pengen ngerti gak sih? Oke, untuk siapapun lah ya. Lu nonton, lu pengen banget jadi A B C di kampus. Jadi setiap ada panit mau jadi ketua. Menurut lu itu orang gimana? NPD kali. Mungkin punya kepercayaan diri yang lebih gitu. Ya, walaupun mungkin dia bisa ya. Tapi kan setiap orang kan punya kesempatan ya. Iya. Tapi punya hak ya. Tapi itu berambisi bagus. Itu bagus. Tapi patut curiga juga ada apa ya kan? Iya kan? Iya. Tapi pernah gak kayak gitu? Kalau ketemu orang kayak gitu, kalau ketemu gitu, lu gimana orang? Lu bilang apa? Aduh, gimana? Kalau ketemu lu dukung aja atau kayak ada istilah lah ini, cutari. Cukup tahu tanam dalam. Oke, cukup tahu. Berarti diem aja ya. Iya. Tapi kalau misal ada eleksi untuk pemilihan lagi di sebuah kesempatan kepemimpinan, dia biasanya tetap welcome untuk di ini atau tetap dikasih kesempatan yang lain. Biasanya apa ya? Mungkin tadi dia ingin nge-proof sesuatu. Gitu. Walaupun kadang berlebihan.
Kalau agak berlebihan sih iya ya. Kalau wah ini gue pengen terus. Karena apa ya? Artinya mungkin ada sesuatu hal yang dia cari atau mungkin dia ingin prove it kalau dia bisa ngebawain gagasan dia. Oke. Positifnya seperti itulah ya. Oke lah. Kalau yang lain nggak tahu ya. Cutari lah. Cutari. Oke. Tapi gimana ya? Kalau lu Bang, kalau misal kuliah tuh ya lebih prefer mana? Kuliahnya banyak, organisasi banyak, atau balance? Sebenarnya organisasi satu aja. Oh iya, serius. Oh makanya lu BEM doang? Iya. Karena dulu maba kan, jadi maba tuh pengen coba-coba. Kemana nih gitu. Lagi apa aja sih yang lu pernah ikut? 1 BEM, 2 Hima, UKM IAS namanya. Oh ada UKM. Iya UKM iya. Oke. Terus kepanitiaan tuh. Oh paling banyak. Gue sampai 6 kepanitiaan waktu maba. Dalam sebulan? Dalam satu waktu. Oke. Nah itu kan kita mikirnya karena online lah ya gitu. Ya, padahal capek juga gitu. Nah ini nitip juga lah ke maba-maba, pilih satu aja. Kalian pun harus biar fokus kuliahnya juga gitu. Fokus kuliah juga. Terus sebenarnya organisasi itu kan untuk kita mengasah diri ya. Maksudnya hal-hal yang menjadi pengetahuan kita ataupun kita bisa create sesuatu itu di organisasi ataupun kepanitiaan. Dan selebihnya ya kalau kalian mau magang silahkan. Nah itu kita bahas ini. Better mana sih? Kenapa ya beberapa orang, gue nggak tahu, mungkin ada tim menang mending. Ya mungkin kan memang kan kemampuan finansial orang tuh beda-beda. Terlebih kan di Unpad. Betul. Sekalinya A ya A, sekalinya B ya B. Gimana menurut lo ya? Kalau orang bilang magang better than organisasi ya. Iya. Mungkin bisa disebut iya. Tapi karena magang tuh dibayar. Betul. Lo artinya bekerja dan lo dapat bayaran. Kalau organisasi kan organisasi mahasiswa di kampus lo non profit. Oke. Benar. Lo nggak dibayar apapun. Dan sebenarnya ini celahnya. Kalau kita di organisasi kampus, lo bisa datang kemana aja mengatasnamakan organisasi lo. Artinya ketika misal BMKM Unpad mau datang ke kementerian, datang kita, diterima dengan baik kita. Bahkan mereka nyari kita. Mau atasnamakan instansi. Iya. Kenapa? Karena kita punya keleluasan itu. Beda dengan magang. Mungkin magang ketika lu magang, lu mengerjakan sesuatu, tapi batasan lu kan terbatas mengerjakan. Enggak sebebas. Harus profesional ya. Dan harus profesional dan enggak sebebas ketika lu di organisasi mahasiswa. Oke. Nah, kalau ada yang nanya mungkin better mana, ini jawaban yang dari orang yang pernah magang ya. Kakak tingkat aku di pertanian tuh. Gue akuin sebelum lu magang harus lu organisasi dulu. Kenapa? Karena lu harus paham workload tuh kayak gimana. Lu bekerja sama dengan tim tuh caranya kayak gimana. Dan gue rasa di organisasi gue dapat banget. Dan kebanyakan dari teman gue yang magang sekarang kata waktu itu, gue bisa ngebedain orang yang mana pernah berorganisasi dan belum sama sekali berorganisasi. Dan dia lebih enak sama orang yang sudah pernah berorganisasi karena kerja sama timnya itu udah keasah banget komunikasinya. Betul. Artinya ketika kawan-kawan mau magang, asah dulu aja di organisasi gak apa-apa. Di kemudian hari kawan-kawan magang ya silahkan. Jadi kalau ditanya better mana, sama-sama aja. Bedanya adalah koridor kawan-kawan. Kalau di organisasi mahasiswa itu tuh bebas lu mau ngapain aja. Dalam artian ketika lu pengen ngedatangin presiden sekalipun bisa gitu. Asal ada momentumnya ya. Betul. Dan izinnya. Oke. Tapi kan kalau organisasi itu, ya ini kalau gua ambil garis besar ya dari yang gua lihat, gak baik lagi. Kebanyakan di fakultas gua. Ya. Gak semua orang organisasinya sehat. Ya mungkin kegiatan di organisasinya sehat. Tapi kegiatan circle orang-orang yang ikut komunikasi itu tidak sehat. Lu ngerti maksud gua? Paham. Oke. Dan mungkin beberapa orang menghindari itu. Atau beberapa orang karena dia pengen punya circle mau nggak mau join hal-hal seperti itu. Jadi menurut lo gimana? Gimana cara ya Gen Z ya lebih tepatnya itu membatasi diri bahwa nggak usah gila terlihat, nggak usah ingin terlihat keren gitu dengan mempertaruhkan ya mungkin kebiasaan atau mungkin gaya hidup. Menurut lu gimana?
kalau ini ya, kita nyari temen di kuliah tuh kadang nggak bisa disamain kayak di SMA. Ya. Kalau SMA tuh gua lagi aku rasa. Sorry ya, orang Sunda agak gimana nih ngomongnya. Oke. Ini pasti diketawain sama teman orang nih. Kita ubah. Aku kamu aja. Oke. Menurut aku sih apa ya? Temen di kuliah tuh harus kita pandai memilah dan memilih. Tipsnya gimana? Bang ini kan Bang Ido kan ketua BEM nih. Udah bisa lah lihat ini mana sih yang kayaknya nggak sehat. Ya ini sehat. Walaupun kita nggak bisa paksa orang semua harus sehat kan. Ya kalau anak muda ya jajan dikit oke. Karena kalau terlalu ini juga dia bakal lebih bego kan. Gimana sih lihatnya? Gimana sih cara milih? Untungnya aku dari maba tuh punya teman-teman yang jujur. Oke. Setipe. Dalam artian aku udah ngerasain dibantu mereka dan ngebantu mereka. Ketika aku sakit bahkan aku sampai disuapin di kosan aku. Laki-laki? Serius laki-laki sama aman. Maksudnya aman. Maksudnya ya aku juga beli dikit gitu. Cuma itu care bentuk care beneran. Ya ini care beneran gitu. Bahkan di saat terpuruk pun dia ngebantuin gitu. Kalau cewek ya udah pastilah ya. Ada udah punya pacar udah. Oke. Terakhir ya. Jadi apa ya? Kalau tipsnya adalah pasti kalau ada udah ngecium aja kayak ada suatu hal yang janggal dan toksik, tinggalin aja. Bentuk toksik menurut Bang Ido. Pertama, lu ngomongin di belakang. Oke. Artinya ketika suatu tongkrongan mungkin circle elunya ada terus ngomongin orang yang nggak ada. Ketika lu gak ada lu diomongin di situ gitu. Itu udah bagi aku sih udah hal yang tidak bisa ditoleransi ya. Ya karena kalau lu beneran temen, lu akan mengingatkan temen lu depan. Oke, berarti kalau misalnya minjem bentar, seminggu dibalikin, aman lah ya? Aman. Asal dibalikin. Paham. Asal dibalikin. Gitu. Berarti intinya kita harus jadi baik dulu ya. Dengan itu orang juga akan baik ke kita. Lebih kurang gitu kan ya. Dan jangan memaksakan diri untuk apa ya, punya banyak teman aja sih. Itu. Gue jujur ya, gue kan gak banyak teman bang. Aku gak banyak teman. Tapi aku pikir bahkan kau pernah dengar nggak apa arti boker? Apa tuh? Tahu nggak? Bocah kurang pergaulan. Aduh. Nggak. Aku bilang gitu loh, seriusan. Iya nggak sih? Tapi jujur itu ada bang. Baru ini aja. Tapi buatku ya pergaulan tuh temen cukup satu. Ya asalkan dia membawa kita ke kebaikan daripada kita punya teman 1000 tapi pada nggak bener. Gimana sih ya cara buat orang tuh sadar bahwa punya teman banyak itu nggak menjamin kalau dia akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Menurut Bang itu gimana? Apa ya? Aku tuh suka nonton Uus pelawak. Karena stand up komedian. Kan di zaman Covid kemarin tuh dia sering banget bikin video-video ngobrol gitu dan soal pertemanan dia di kuliah, pertemanan dia sekarang dan segala macam. Aku belajarin satu hal, ketika lu pengen teman lu atau circle lu jujur, pertama kali adalah keluarkan hal yang menjadi kenegatifan lu. Oke. Misalkan kalau Us kan katanya tembok pertamanya adalah dia bertato dan suka minum-minum. Iya, dia keluarin tuh. Minum-minum dan bertato gue. Lihat orangnya gimana responnya. Iya, respon orang tuh kayak gimana? Menerima kah atau justru ngejudge kayak ih lu bertato gitu. Iya. Artinya ketika filter itu udah ada, lo akan ngeliat bener-bener orang yang pengen temenan sama lu dan orang-orang yang nge-fake aja gitu. Tapi bukannya itu bahkan kayak orang mungkin yang satu satu kebiasaan yang akan temenan sama dia. Iya bisa jadi, tapi artinya ketika lu dapet teman baru tuh kan butuh waktu juga ya. Betul. Enggak sekali kenal langsung jadi temen gitu. Langsung lu bisa ceritain semuanya enggak. Harus ada beberapa filter dan aku belajar dari situ. Oh iya, yang benar-benar temen tuh gak perlu banyak-banyak. Oke. Artinya orang yang mampu untuk menerima kekurangan lu dan lu ditemenin ketika lu terpuruk, itulah temen lu sebenarnya gitu. Dan sekarang kalau kita bandingin di selama kuliah, ya jalanin aja sampai lulus gitu. Nanti juga kelihatan ketemu yang sampai akhir dan bahkan ketika lulusnya beda. Katakanlah teman-temanku kan banyak yang udah lulus.
Tapi oke. Iya. Tapi mereka masih keep in touch dan segala macam kayak memang inilah temen, gitu, iya. betul. Rencananya kapan, Bang? Mei harusnya, pengennya Tapi Mei. udah beres skripsi berarti? Belum sih. Belum sih. Di mana ini ya kendalanya? Kendalanya di diri sendiri kayak. Karena banyak organisasi. Iya, ini ngurusin BEM dulu. Oke. Belum demis kan gitu. Iya, belum ngurusin. demisnya kapan sih? Harusnya sih Desember tuh demis. Oh ya. Oke. Iya. Tapi karena itu tadi. Oke. Beberapa hal yang Jadi kalau misal organisasi itu buat jadi ini gak sih? Ya itu tadi pertanyaannya, buat jadi menghambat kuliah nggak kalau terlalu fokus? bisa jadi iya. Apakah baik kalau misalnya terlambat? Menurut Bang ini kayak tergantung kepentingan juga ya. Ya menurutku terlambat kuliah tuh nggak selalu buruk. Oke. Nggak tahu ya, aku juga nggak. Ini dari perspektif orang-orang yang mungkin dulunya lulusnya telat gitu. Bahkan aku ketemu angkatan 70-an gitu, angkatan 80-an serius. jenderal sekarang harusnya. Unpad enggak sih. Tapi rata-rata bapak-bapak ini, iya kan? kakek-kakek ini tuh sukses gitu. Iya. Ini bukan nge-influence untuk lulus telat, enggak. Tapi zaman dulu tuh lulus tuh tepat waktu tuh 7 tahun katanya, Bang. Oh iya. Iya. Pas aku tanya, kalian lulus sekarang berapa tahun? 4 tahun lah, lulus tahun sekarang. Hah, cepet-cepet tahun. Zaman akang dulu katanya. Zaman abang dulu mah Dek katanya. 7 tahun tuh paling cepat katanya. Dan apa ya? Kita juga gak bisa nyamain fase orang ya, face orang. Mungkin kayak aku nih guys, ini pembenaran sedikit lah ya. Lulus telat ya karena ada satu hal yang perlu aku take care dulu gitu, kerjakan. Yang itu lebih penting ya mungkin. Iya, dan ini bukan kepentingan aku aja. Kepentingan banyak orang. Okay. Artinya di situ juga mungkin karena aku selalu yakin ketika misal aku lulusnya telat ataupun lebih cepat, akan selalu ada pintu lain yang terbuka. Oke. Keberanian itu membukakan pintu baru selagi niatnya baik. Aku selalu percaya itu. Karena ada di part hidup aku yang ada 2 cabang jalan, ketika aku pilih salah satu, aku bisa buka pintu baru gitu. Selama kuliah nih Bang, kuliah, organisasi, apa sih hal yang buat Bang Ido yaitu hal terendah apa tertinggi apa? Waduh, kalau terendah banyak. Bulan Oktober tahun lalu. Baru, Pak. Kenapa? Adalah anak Unpad pasti tahu. Oke. Harusnya ya. Masalah organisasi. Betul. Itu wah. Anak-anak pasti tahu. Itu rendah banget tuh. Dalam hidup gak pernah ngebayangin bakal ada masalah itu. Tapi gitu. Time bypass lah ya. Time bypass. Tapi gimana solusinya itu gimana? Solusinya maksudnya prinsip apa yang buat masalah itu lewat? Kayak terbuka aja atau sabar aja atau gimana? Sepakat sabar aja. Kebenaran akan terbuka pada waktu. Kebenaran akan terbuka. Untungnya cepat. Untungnya yang ngebuka kebenaran itu juga orang yang bermasalah ini. Dia terbuka hatinya ya. Iya, jadi kayak biarkan orang yang menilai lah. Kita mah cukup lakukan apa yang perlu dilakukan. Artinya ketika dituntut sesuatu harus apa, udah kita lakukan sebaik mungkin. Ketika itu udah beres, udah ya gitu. Nah, kalau tertingginya apa? Tertingginya emang paling happy. Ini pencapaian terbaik. Paling happy apa ya? Pacaran. Pacaran anak mana sih? Anak-anak pertanian juga, anak Unpad juga. Satu ini. Udah lulus. Atau satu angkatan. Iya, satu angkatan. Oke. Paling seneng ya ketemu dia mungkin ya. Dan apa ya, bisa diundang kemana gitu. Oh, diajakin. Ya. Deketan berarti. Rumahnya. Oh, bukan, maksud aku. Diundang pematerian kan. Oh, jadi satu hobi. Bukan akunya, kan tadi ketemu pacarku nih salah satunya. Oke, yang keduanya misal bisa dikenal orang dan jadi narasumber gitu. Kayak sekarang ini seneng banget. Tapi pertanyaan deh. Organisasi itu kan BEM lah ya, itu kan nggak selamanya lurus. Bahkan UPI aja beberapa bulan nggak aktif. Dan itu ada Google loh, kita bukan ngomong ini. Telkom juga lagi nggak aktif. Betul. Nah, ini ada masalah ya kan? Gimana caranya, logikanya kalau lagi ada masalah kita kayak ini ngomong apa sama orang gitu kan? Walaupun ya kalau orangnya mungkin
objektif, time bypass. Gimana Bang Ido ya bisa punya punya sebuah karakter bahwa ini aku, organisasiku itu ya organisasiku, aku lakuin yang benar gitu, bahwa kebenaran akan tetap benar gitu. Itu kan susah ya dalam organisasi, karena ada orang yang kayak walaupun dia benar tapi dia nggak tahan sama tekanan, dia out. Gimana? Kalau di sekarang ya, kayak jabatan tuh kan melekat dengan personal. Ya. Artinya sekarang tuh Rido tuh bukan sebagai Rido aja, tapi Rido sebagai BEM Unpad gitu. Dan itu nggak bisa kita pisahkan. Ketika sekarang ada masalah, itu pun harus aku selesaikan sebagai jabatan aku dan sebagai Rido. Artinya Abang nih kenal aku, Rido sekarang, tapi Rido wakil ketua BEM kan. Betul. Nah, itu tuh melekat, gak bisa dipisahkan. Kalau ketika ada tekanan yang begitu tinggi, ya ingat kembali kalau jabatan dan nama kau itu gak bisa dibedain gitu. Gak bisa mundur. Gak bisa mundur. Udah maju aja gitu. Badai pasti berlalu. Itu. Berarti ya kebenaran akan tetap kebenaran. Betul. Dan sekarang aku udah nerima, udah banyak belajar. Justru aku dengan kejadian itu bersyukur karena belajar jadinya. Ada pelajaran hidup. Dan setiap orang juga, setiap BEM juga mungkin ada ya. Hanya saja nih bisa jaga, ada yang enggak. Oke. Tapi overall nih Bang Do, Abang kan udah sering jadi ketua lah ya. Sering jadi ketua. Kampus juga udah mateng lah ya di kampus. Udah dalam artian udah mau busuk sebenarnya. Dalam artian ini. Gini Bang Ido ini kan jadi pemateri sawit kan? Iya. Kan matengnya itu, materinya melekat. Itu maksudnya. Iya kan? Pemateri Dirty Vote juga kan? Bukan, kalau Dirty Vote. Itu apa sih itu? Dirty Vote BEM Kema Unpad tuh ngadain waktu itu. Makanya ada Pak Mei ya dari hukum. Pak Mei. Dan tapi kan tampil di pembahasan pertama kan? Kalau aku waktu itu di Dirty Election. Dirty Election ya. Kalau Dirty Vote di awal tahun kan ada Prof Susi. Itu menarik loh, tapi kenapa Bang Ido yang direpresentasikan, kenapa nggak BMFH Unpad? Karena Kema? Enggak, karena mungkin momentumnya dapat. Bang Ido emang hobi pemerintahan, itu satu. Hobi masalah. Anak hukum sebelumnya ketuanya Pak. Oh iya. Ini tahu kan? Hukum ya? Iya. Dulu kastrat kan? Iya, itulah masalah ya kan. Jadinya pindah ke aku. Tapi menurut Bang Ido itu memang real atau memang Bang Ido ini pertanyaan ya? Kan Bang Ido BEM. Di situ dianggap Unpad buat Bang Ido emang setuju sama itu atau kayak ya aku memang Unpad aja. Setuju. Karena di situ pertama inilah otokritik juga bagi gerakan mahasiswa ya. Kadang kita tuh nggak melibatkan profesor kita, dosen-dosen kita yang sebetulnya kalau kita ajak tuh mau loh mereka gitu. Dan itu juga jadi bergen kuat kita juga ke pemerintah. Kalau kajian kita, acara kita itu didukung sama guru besar, yang mana pengalamannya lebih dari kita. Gitu. Harusnya juga lebih tergetuk ya. Betul. Dan itu Dirty Vote kan bahas soal skandal-skandal yang besar gitu, skandal presiden segala macamnya. Walaupun dilaporkan dan gagal laporannya ya. Iya. Jadi gimana Bang Do? Sejauh ini Unpad? Sejauh ini masih di Jatinangor. Gak maju-maju di situ aja. Kok ini gini ya jawabannya ya. Nextnya rencananya apa? Mau lulus aja sih sebenarnya. Lulus. Habis lulus ngapain? Kalau Pak Jokowi kan kembali ke Solo. Kalau Bang Ido kembali ke Bandung, cari cintaku yang sejati gitu. Jadi dokter, jadinya jadi dokter atau jadi dokter tanaman lah kayaknya. Jadi dokter tanaman aja. Karena bakal lulus kerja. Tapi sebenarnya kenapa sawit diambil? Memang hobi sawit atau memang kebetulan tawarnya sawit? Waktu itu diundang. Kaget juga kita Pak. Gua tahu apa sawit gitu. Kaget juga. Tapi tahu sawit. Tahu permasalahan sawit kayak gimana. Waktu itu anak aku hubungan departemen rekan kerja departemen hubungan eksternal tuh bilang Kang ada undangan katanya dari BPDPKS. Ya. Apa nih balai konservasi sawit gitu kan? Ambil. Ya udah boleh kata. Belajar dulu lah. sawit. Iya,
ngobrol sama dosen-dosen soal sawit kayak gimana, terus aku bikin materi juga di situ. Bukan materi sih, lebih ke apa kegunaan sawit positifnya gitu. Jadi di situ tuh bahas positifnya, tapi aku banyaknya bahas negatifnya di situ. Kritik lah ya. Sesuai dengan ya, karena banyak hal yang perlu disuarakan lah di situ. Dan itu tempatnya kan. Kebetulan mereka marah nggak? Agak bete kayaknya deh. Gua bayar lu di sini. Gua kasih tau yang benar. Iya, agak bete. Soalnya sebelum di Bandung tuh ada di Solo atau Jogja gitu sebelumnya tuh. Oh. Apanya nih? Acaranya, eventnya. Dibuatlah di Bandung. Di Bandung undang aku yang sebagai mahasiswa. Kenapa Unpad sih? Aku nggak tahu. Oh, feeling aja. Feeling aja. Oke. Nggak tahu itu tiba-tiba bang ada yang undang katanya. Oh boleh katanya. Mungkin cari ketua BEM yang. Iya. Oke. Iya, agak bete deh kayaknya. Tapi ya kritik aja kan, mengingatkan gitu. Undang lagi nggak? Kalau lagi gitu kan. Kayaknya aku apply di perusahaan sawit kayak gimana ya, tolak langsung. Tapi gimana nih? Overall rate buat organisasi dan organisasi sebagai mahasiswa, ya kan? Kita kan belajar riset nih. Belajar riset itu kan tentang kepenulisan. Beberapa dari kita itu hobi organisasi. Setuju nggak Bang Ido? Ya bahwa organisasi itu mempengaruhi tentang progres dari tugas akhir. Bisa. Kenapa bisa? Ada contohnya. Ketua BEM sebelum aku itu meneliti soal kebijakan internal kampus tentang kekerasan seksual. Oke. Ya, dan itu sekalian dia berorganisasi. Oke. Dan sekalian data dari situ. Data berarti harusnya membantu. Kalau memperlambat emang dia males aja. Ya kayak aku. Sampai bercanda doang. Nomor satu adalah kepentingan kema Unpad. Gitu kan, ketawa aja kalian. Gitu ya. Kalau ya karena di BEM juga kan ada riset juga, kajian strategis itu kita riset juga. Iya, Kastrat kan itu paling keren sih menurutku ya. Dia bikin kajian, terus ada riset dan data analisis. Oh, ada sekarang? Ada. Baru atau udah ada sih. Lama. Iya. Bedanya apa Kastrat sama riset analisis? Kalau Kastrat tuh kajian strategis, artinya kita menulis sesuatu untuk jadikan kajian terhadap isu permasalahan yang ada. Kalau riset dan data kita kayak survei. Oke. Ini kasih data ya. Iya. Satu pertanyaan terakhir nih. Unpad, UI, ITB itu kan sering banget ya dimintai pendapat tentang masalah-masalah yang ada. Tapi kita lihatnya bahwa seringkali UI lebih menonjol ya. Aku pun nggak tahu kenapa. Kan sebagai anak Unpad tetap ada harapan bahwa karena kalau Unpadnya lebih wow, kita cari kerja juga lebih enak. Kan itu logikanya. Apa strategi Bang Ido atau mungkin mandat lah ya nanti ke BEM selanjutnya lu harus begini ya supaya kita bisa lebih eksis atau enggak ya sesuai lah sama yang Bang Ido mau. Itu kan aku udah setahun terakhir ngikutin juga kawan-kawan UI, ITB sama Brawijaya dan segala macam. Sama-sama aja kampus kita tuh sebenarnya. Kalau UI ya ke boosting nama UI gitu, Bro. Iya. Dan UI lokasinya mungkin lebih dekat sama Jakarta ya. Dan kalau kita ngomongin BEM, media-media atau masyarakat kita pasti familiarnya sama BEM UI. Oke. Artinya ada suatu keistimewaan gitu dari nama UI. Tapi yang aku pengen bilang adalah ketika kamu mau di BEM manapun, organisasi manapun, semangat bergerak dan berdampaknya juga terus ada. Oke. Artinya mau kamu kampusnya Unpad, UI, something atau segala macamnya, jangan pedulikan dulu. Pedulikan kamu bikin keberdampakan yang nyata dulu. Nanti perihal disorot media atau segala macam itu bonus. Gitu. Terus aktif-aktif juga, bukan cuman di internal kampus aja, tapi ke masyarakat luas juga. Jadi impactful ya. Gitu. Jadi kalau bisa impactful, masyarakat juga lihat kinerja, akhirnya juga media pun tahu ya. Betul. Yang mana yang kinerjanya paling baik. Rate BEM Unpad 1/10 tim ya, secara tim holistik. Secara tim. Ini bukan masalah lo ini, secara tim. Rate BEM Unpad 1/10. 11/10. Wah, bukan, nggak lebih. Unpad kan bangga ya. Karena ketuanya bilang anak-anak kita 11. Anak-anak aku love you lah. Oh, anak-anak. Oke. Kabinet saturasi ini. Kabinet saturasi. Oke, itu aja Bang Ido. Thank you banget ya. Oke.